Pak Brodigio ini ditabrak oleh bus itu karena Pak Brodigio tadi kan ngegas, dia ngebut, diikutin aja. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Rico, tentunya host yang paling kece. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, buat kalian yang udah subscribe, gua ucapin terima kasih, dan juga gua doain semoga diberikan kelancaran dalam segala urusannya dan juga selalu diberikan kesehatan. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Dalam video kali ini gua mau bercerita tentang alas roban. Bagi kalian yang bertempat tinggal di Jawa Tengah, tentu tidak asing dengan alas roban. Alas roban merupakan bagian dari jalur Pantura yang menghubungkan kota Batang dan kota Semarang. Jalur ini terbilang cukup ekstrim karena jalannya yang berkelok dan naik turun. Jalur ini juga dipenuhi dengan pohon-pohon yang besar, yang tentunya membuat siapa saja yang lewat menjadi merinding. Alas roban dibangun pada masa penjajahan VOC. Jalan Pos de Grootweg, siapa ya? Susah ini nih, di bawah ini nih namanya, yang sekarang dikenal dengan alas roban. Rumornya, alas roban ini terkenal dengan tempat pembuangan mayat. Jadi, mayat-mayat yang dibuang di alas roban adalah korban dari Petrus. Petrus itu penembak misterius bagi kalian yang belum tahu. Menurut cerita yang beredar, mayat dari korban Petrus itu hanya dibuang di pinggir jalan itu saja, atau lebih tepatnya di alas roban. Menurut saksi mata yang melihat, mayat-mayat tersebut sering hilang dalam hitungan hari saja. Dan mayat-mayat itu sering bergentayangan dan mengganggu orang yang melintas. Dibangun oleh para pribumi yang dipekerjakan secara paksa oleh penjajah Belanda atau VOC. Jadi, membangun alas roban atau membangun jalur alas roban ini merupakan usaha yang sangat luar biasa. Karena jalanan ini membelah gunung, banyak pekerja yang kelelahan dan mati. Dan mayatnya hanya dibuang begitu saja di pinggir jalan. Maka dari itu, jalanan alas roban ini disimpulkan dibangun dengan darah pribumi. Nah, ini dia, ada beberapa pantangan yang harus kalian perhatikan saat melintas alas roban. Berdasarkan pengalaman atau cerita dari orang-orang yang sering melintas di alas roban, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Salah satu di antaranya, jangan melintas pada malam hari karena keadaan akan gelap dan juga berkabut. Yang kedua, abaikan gangguan dan rasa takut. Yang membuat nama alas roban ini menjadi sangat legendaris adalah beberapa penunggu yang sangat sering disebut di alas roban. Ada beberapa penunggu alas roban, salah satu di antaranya adalah warung pecel lele hantu, pengendara motor tanpa kepala, bus hantu alas roban, dan juga yang paling ekstrim, kuntilanak pencari tumbal. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu dan secara rinci. Langsung aja, gas! Nah, ini yang pertama, warung pecel lele. Kalau denger warung pecel lele, apa yang ada di benak kalian? Kalau gue sih makan, karena warung pecel lele itu terkenal dengan masakannya yang super enak. Tapi bukan tentang makanannya, ini cerita hantu. Jadi cerita ini berawal dari Hendra. Waktu itu Hendra dan keluarganya hendak ke Jakarta. Mereka melintasi alas roban pada tengah malam. Sebenarnya cerita ini sudah lampau atau lama, sekitar tahun 2001-an. Awalnya perjalanan terasa seperti biasa saja. Tapi keadaan berubah ketika negara api menyerang. Enggak, jadi gini. Sampai tiba-tiba mobil yang dikendarai Mas Hendra ini seperti menabrak sesuatu. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung turun dan melihat kondisi mobil. Tapi anehnya, nggak ada luka penyok sedikit pun di mobil Mas Hendra. Lalu
mereka melanjutkan perjalanan. Dan untuk menghilangkan ketegangan yang baru saja mereka alami, mereka berhenti di pinggir jalan sebuah warung pecel lele. Saat berjalan, Mas Hendra secara tidak sengaja kakinya menyandung patok kilometer 15 di alas roban. Nah, singkat cerita, kelarlah mereka makan. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke mobil. Pada saat mereka kembali ke mobil, lagi-lagi si Hendra itu nyandung kakinya ke patok kilometer 15 lagi. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di Jakarta. Beberapa hari di Jakarta, mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Mereka berangkat pagi-pagi buta supaya tujuannya untuk sampai di alas roban itu tidak malam-malam karena pengalaman dari kemarin. Pengalaman kemarin yang tentunya membuat mereka trauma. Berangkatlah mereka dari Jakarta. Berangkat naik mobil. Singkat cerita, mereka sampai di alas roban di siang hari. Tentunya mereka penasaran dan ingin makan lagi di tempat pecel lele itu. Betapa kagetnya mereka setelah tahu bahwa patok kilometer 15 yang menyandung kaki Mas Hendra. Tentu kalian masih ingat dong, tadi sebelum ke Jakarta mereka kan sempat singgah untuk makan di warung pecel lele. Nah, kini mereka makan lagi di situ. Betapa kagetnya mereka bahwa patok itu terletak di tepi jurang. Jadi secara tidak langsung warung itu adalah warung goib yang mengambang di jurang. Ini dia, ada bintang tamu alas roban yang kedua. Pengendara motor tanpa kepala. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, bahwa pengendara motor tanpa kepala itu adalah korban dari kecelakaan di alas roban. Dikutip dari Circle 888, biasanya hantu alas roban itu akan muncul di malam hari ketika kalian tidak fokus saat naik kendaraan atau melamun. Khususnya buat kalian yang naik motor melewati alas roban, jangan melihat ke belakang apalagi melalui spion, karena hantu tanpa kepala itu sering kali muncul di kaca spion ketika Anda melihat ke belakang. Dan tentunya itu akan mengagetkan dan membuat konsentrasi hilang, maka terjadilah hal yang tidak diinginkan. Yang jadi legendanya adalah hantu tanpa kepala ini. Dia itu naik motor. Jadi yang namanya orang naik motor lewat hutan, pasti ada jalan belok-belok. Kalau dia enggak, dia lurus saja. Ada jurang diterjang, ada gunung dimasuki. Karena hantu pengendara motor tanpa kepala itu hanya bisa berjalan lurus. Oke, next. Hantu yang ketiga. Bus hantu alas roban. Jadi, kisah ini dikutip dari Bro Digio. Bro Digio itu nama orang. Susah juga manggilnya. Jadi, kala itu Bro Digio mengendarai sepeda motor melewati alas roban. Dia itu punya tujuan dari Tegal menuju Surabaya. Karena ingin sampai dengan cepat atau pagi hari, dia harus sampai di Surabaya karena jam mepet. Pukul 12 malam sampailah dia di alas roban. Karena jam mepet yang mengharuskan dia untuk segera sampai di Surabaya di pagi hari, digaslah motor Bro Digio itu. Digaslah motor Bro Digio itu. Di tengah perjalanan, dia merasakan sedikit kengerian. Karena cuaca pada saat itu tentunya gelap pasti karena hutan. Ditambah dengan hujan. Dari rintik hujan itulah timbul suasana yang sangat mengerikan. Bro Digio pun merasakan bulu kuduknya seperti merinding. Karena penasaran, si bro langsung menoleh ke belakang. Dia melihat bus yang udah tua. Kalau nggak salah, sekitar umur tahun 70-an pembuatan bus itu. Jadi kalau di tahun-tahun 96 ke 70 kan udah tua bus itu ya.
Bus itu mepet ke si bro itu. Dan karena dia takut, dia ngegas aja motornya. Si bus itu ikut ngegas. Jadi kesalahannya Pak Bro Digio ini, kan pantangan di Alas Roban itu nggak boleh nengok ke belakang. Dia malah nengok ke belakang. Nah di situ dia salahnya. Bus itu kan ikut ngegas dan akhirnya Pak Bro Digio ini ditabrak oleh bus itu. Karena Pak Bro Digio tadi kan ngegas, dia ngebut, diikutin aja di belakang busnya, diikutin terus, busnya itu ikut ngegas, ditabrak lah Pak Bro Digio ini. Tapi anehnya bukannya kecelakaan, tapi malah apa, badannya Bro Digio ini tembus sama bis itu. Jadi bis itu kan bis hantu. Nah di situ Pak Bro Digio mulai panik, dia makinnya tancap gas. Setelah bus itu nabrak tubuhnya dan menghilang entah mana, Pak Bro Digio ini makin ngegas kenceng gitu, motornya digeber teng 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 gitu kan. Dia berhenti di perkampungan, dia cerita sama warga, dia ngomong, pak tadi saya ditabrak sama bus di hutan di Alas Roban, kata Pak Bro Digio. Lalu warga ngomong, tuh udah biasa mas. Kayaknya sepertinya warga itu paham dengan kondisi dan apa yang diceritakan oleh Pak Bro Digio ini. Oke, sampailah kita pada cerita yang terakhir, cerita yang keempat, yaitu Kuntilanak Pencari Tumbal. Kisah ini bersumber dari Mas Yudi. Pada saat itu, Mas Yudi hendak ke Klaten. Dia bingung nih, mau ke Klaten naik apa. Diputuskan sama dia buat naik bis. Dia ke terminal nyari-nyari bis, mondar-mandir nunggu lama. Sampailah jam 12 malam, dia baru dapat bus. Dan itu pun busnya tua gitu, penuh. Berhubung bisnya penuh dan dia tidak kebagian tempat duduk, terpaksalah dia berdiri karena mengharuskan untuk ke Klaten sesegera mungkin. Di dalam bus tersebut, Mas Yudi merasakan aroma-aroma bau-bau kecut nih. Bau kecut dari keringat-keringat manusia penumpang lainnya. Berhubung busnya udah tua, baunya kayak gitu. Kalau gue sih ogah, mending naik Grab. Ya kalau sekarang, kalau dulu Grab mana ada. Jalan dah tuh bus, jalan pelan-pelan gitu. Busnya nggak mau ngebut. Entah karena sopirnya tua atau apa, kita juga nggak tahu. Pokoknya selama perjalanan tuh Yudi nggak tidur, sedangkan yang lain pada tidur. Sampailah dia di Alas Roban pukul 4 sekitar subuh. Nah karena iseng, dia ngelengok tuh ke kanan ke kiri. Pas dia ngeliat ke kiri, ada tuh mbak-mbak ngelayang banyak putih. Nah kagetlah dia, karena dia takut. Dia jalan ke depan, tuk. Dia pengen duduk di samping supir, siapa tahu dia bisa ngobrol sama supir. Dalam hati dia gitu. Pasnya dia mau jalan ke depan, baru sampai kursi ketiga dari depan, dia ngeliat ada nenek-nenek mau nyebrang. Jalannya tuh pelan banget, sedangkan ini bus jalan, ini nenek-nenek mau nyebrang. Nah teriaklah dia karena takut. Teriaklah dia ke Pak supir, Pak awas ada yang mau nyebrang. Si supir nyaut, diam kau, gak ada orang pun mau nyebrang. Karena bingung, Yudi pun hanya terdiam, padahal jelas-jelas dia melihat bahwa ada nenek-nenek yang mau nyebrang. Tidak lama kemudian, si kernet yang terbangun dari tidurnya, dia melihat sosok kuntilanak yang melayang di depan kaca bus. Dan lagi-lagi si supir tidak melihat. Gua kalau jadi itu kernet, gua tempelin supirnya beneran. Jelas-jelas diteriakin 2 orang. Dia ngantuk mungkin ya. Habis itu jalan lagi, jalan santai. Nggak selang lama si kernet teriak lagi, awas ada truk di depan, awas ada truk. Beruntungnya supir bisa dengan sigap banting kiri, loloslah mereka dari tabrakan maut itu. Dan loloslah juga mereka dari korban kuntilanak pencari tumbal. Sekian cerita dari gua, semoga menarik. Dan hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini adalah tetap berhati-hati dan jangan lupa berdoa jika kalian ingin bepergian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.